Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dijaga, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, kita telah menjalani beragam aktivitas dalam konteks berkehidupan di muka bumi ini. Telah mengantarkan pula kita selain ke beragam tempat, juga perjalanan waktu yang tak terasa terkadang telah melampaui bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bahkan uniknya, tak terasa pula bahwa saat kita beraktivitas kini, waktu tahunan dalam penanggalan Hijriah telah berganti. Ya, sekarang telah kita masuki tahun 1444 Hijrah. Tepatnya kita berada di bulan Al-Muharram, bulan pertama yang mengawali penanggalan Hijriah. Ada hal yang sangat penting barangkali untuk kita semua sadari, bahwa penetapan tahun Hijriah itu bukan sekedar memberikan kesan perubahan tanggal, menunjukkan waktu-waktu yang ditetapkan dalam sistem penanggalan Islami, khususnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atas usulan salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih daripada itu, penetapan momentum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan, yang berkemajuan, seakan memberi kesan kepada kita bahwa setiap kita melangkah, kapanpun itu, dimanapun itu, umat Islam itu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, kurikulum kehidupan yang didesain sempurna, mesti memberikan warna-warna kehidupan yang mencerahkan, bersumbangsih dalam segala hal yang positif, merubah sesuatu yang tertinggal menjadi berkemajuan, merubah sesuatu yang cenderung redup, gelap menjadi sesuatu yang terang dan mencerahkan, merubah suasana yang sulit menjadi lapang. Itulah ciri khas Muslim dengan membawa tuntunan Islami. Karena itu, perjalanan setiap Muslim ke berbagai tempat seringkali disebut dengan Fatah. Fathu Makkah, Fathul Andalus. Selalu menggunakan kata fathu, fathu, fathu. Inna fatahna laka fathan mubina. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah itu bukan penaklukan. Fatah itu bukan ekspansi. Tapi fatah lebih kepada membuka segala ruang-ruang kebaikan. Membuka segala jenis kemuliaan yang mungkin didapatkan. Karena itu, Allah memiliki nama Al-Fattah, yang membuka segala ruang kemuliaan, yang membuka segala yang sulit menjadi ringan dan mudah, serta membuka segala peluang-peluang yang terbaik untuk hamba-hambanya. Hijrah juga dipahami dalam hadis Nabi SAW adalah meninggalkan segala yang kurang baik, menuju kepada setiap yang mulia, meninggalkan yang salah, yang terlarang, menuju yang soleh, yang dianjurkan. Wal hijratu, dan hijrah itu esensinya ialah berpindah, man hajara amman nahallahu anhu, bagi siapapun yang mampu berpindah dari keadaan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kepada segala hal yang direstui oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang dilarang itu singkatnya disebut dengan muharram. Bertutur yang tidak baik itu dilarang, muharram. Mendengar yang tidak elok itu dilarang, muharram. Berzina, korupsi, menipu, membunuh, merampok, membuat hoaks, menghadirkan segala bentuk tindakan kontraproduktif yang negatif itu dilarang. Itu adalah muharram. Hukumnya haram. Jika kita ingin menjadikan semua itu sebagai landasan dan waktu serta momentum untuk memulai meninggalkan segala yang dilarang itu, maka rumus cepatnya tambahkan alif lam di depan kata Muharram sehingga katanya berubah menjadi Al-Muharram. Bulan pertama di tahun Hijriah
diberi nama dengan Al-Muharram, bukan sekedar ingin menunjuk waktu yang telah berubah, berganti bulannya, berganti tahunnya. Tidak. Esensinya ini ingin memberikan pelajaran yang dalam kepada kita semua. Jika kita ingin berhijrah menuju sifat-sifat yang mulia, yang direstui oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang Allah dan Rasul-Nya larang. Maka dengan itu akan terbuka semua peluang-peluang kebaikan yang mampu dilakukan oleh seluruh bagian tubuh kita. Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijrah. Semoga dengan itu mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dan mengantarkan kita pada kesolehan yang paripurna. Itulah esensi hijrah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bisa bersama di tengah tuan-tuan guru kita, bil khusus Al-Mukarram Ustaz Latif Khan beserta para ustadz yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu kita ucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita disatukan bukan karena suku, bukan karena bahasa, bukan karena kampung halaman. Berbagai macam suku bangsa ada di tempat ini, di Medan, Sumatera Utara. Yang menyatukan kita adalah Dia yang tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita sentuh tangannya, tapi Dia sudah mendoakan kita sebelum kita hadir di alam wujud. Maka kita balas budi baiknya dengan bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datanglah surat dari gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama gubernurnya? Abu Musa al-Ash'ari. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira 17 tahun sesudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat itu adalah malu bertetangga karena kalau datang surat orang Persia pakai tanggal. Kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal. Kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal. Ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Kalau kebetulan waktu itu tahunnya banyak hujan banjir, mereka sebut dengan Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lahir saat datang tentara bergajah, maka disebut gajah bahasa Arab fil. Disebutlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Amul Fil. Ciri masyarakat primitif tak ada kalender. Masyarakatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang sudah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasul, seorang nabi utusan Allah. Minhum, dia pun juga tak bisa tulis baca. Ada beberapa orang yang dapat menulis baca, itu yang disusun dalam Kutabul Wahyi, panitia penulis wahyu. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Kata sahabat yang pertama, wahai Sayyidina Umar, ya, bagaimana kalau kalender Islam itu kita mulai sejak turunnya wahyu? Turun wahyu itu dibuat tahun 1. Sahabat yang lain tak setuju. Kenapa? Karena wahyu turun, tapi tetap yang minum khamar tetap minum khamar, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Maka momentum turunnya wahyu tidak layak untuk dijadikan sebagai tahun 1 Islam. Ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya?
Menurut saya, kata sahabat, bagaimana kalau tahun 1 Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pendapat ini pun ditolak, karena waktu Nabi lahir tak ada perubahan. Orang tetap minum khamar, orang tetap mabuk, orang tetap berjudi, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tak ada perubahan. Maka tahun 1 dihitung dari lahirnya Nabi tidak diterima. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat yang ketiga, bagaimana kalau tahun 1 Islam dimulai sejak Nabi meninggal dunia? Meninggal Nabi hari Senin, langsung dijadikan sebagai tahun 1. Ini pun juga tidak disetujui oleh sahabat, musyawarah mereka. Dan kita bersyukur pada Allah tidak disetujui tahun Nabi meninggal itu sebagai tahun 1. Bayangkan kalau Nabi meninggal dijadikan sebagai tahun 1, maka setiap menyambut tahun baru menangis sajalah kerja kita. Nama tahunnya bukan tahun hijrah, tapi tahun takziah, karena meninggal. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun 1. Turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun 1. Nabi meninggal tidak dijadikan tahun 1. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah. Maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa Al-Ash'ari. Sampailah kita pada malam hari ini tahun 1440 Hijrah akan menyambut nanti tanggal berapa nanti? Tepat 31 Agustus, 1 September itu nanti pada tanggal 1 Muharram 1441. Andai tak sampai pun kita hidup nanti, insya Allah sudah kita sambut malam ini. Yang sampai umurnya alhamdulillah, yang tak sampai banyak juga yang takut mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang saya sebutkan tadi? Bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan, walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya. Kalau lewatlah setan di jalan Singamangaraja, lewat Sayyidina Umar di jalan Singamangaraja, maka setan tak berani lagi lewat. Gimana tadi Umar lewat Singamangaraja? Mutar dia, takut. Sungguh pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Nah, ini paling penting. Tetap berdasarkan musyawarah. Ini sekarang orang seenak otak dia saja menetapkan sesuatu. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, punya jabatan. Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Tidak dia tetapkan semena-mena, tapi dia tetap ajak musyawarah. Ini poin yang pertama. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak sia-sia orang yang mau musyawarah, dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya pun juga begitu. Hari ini saya kebetulan diberikan masa kesempatan tausiah lebih kurang 60 menit. Maka saya yang bicara. Tapi di luar ceramah saya tetap mendengar pendapat ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para mubalik, guru-guru kita semua. Apa yang layak dilakukan, apa yang mesti dihindari. Karena kepala kita satu, tapi kalau kepala banyak ini dikumpulkan, maka selamatlah kita dari kehancuran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang otoriter menetapkan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, tapi kita ambil pelajaran dari hijrah.
mesti selalu musyawarah. Pelajaran yang kedua, bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Quran, yang tak disebutkan dalam hadis, tapi tidak serta-merta dia bid'ah. Mana contohnya? Nih masalah kalender. Karena ini sekarang sedang menjadi pemicu perpecahan kita gara-gara masalah. Ini tak ada dibuat Nabi, bid'ah ini. Ini tak ada dibuat Nabi, ini bid'ah. Akhirnya antara sesama kita sikut-sikutan. Kalau sudah sesama orang yang sholat berkelahi, maka yang ketawa yang tak sholat. Oleh sebab itu maka jangan mudah membid'ahkan orang. Karena masalah kalender juga tak ada dalam Al-Quran. Carilah ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kalender. Ini murni ijma' para sahabat Nabi. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati nanti, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Demikian tadi Muslim Sejati TV telah menyampaikan video yang bertema tentang hijrah atau tahun baru Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.